Pemirsa masih bersama kami dalam NTV Prime. Kita simak selanjutnya NTV Prime Dialog. Saya Doni De Kaiser. Ya, buronan kasus korupsi IKTP Paulus Thanos alias Thian Po Chin ditangkap di Singapura. Kini proses ekstradisinya sedang diupayakan agar segera bisa kembali ke Indonesia. Paulus Thanos merupakan direktur utama perusahaan swasta Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang memenangkan tender proyek IKTP tahun 2011. Kasus mega korupsi IKTP mencengangkan publik karena banyak menyeret pejabat negara, elit partai di DPR hingga pengusaha. Dan kasus ini diduga menimbulkan kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah pada periode 2011 hingga 2013. Bagaimana kronologis kasus dan urgensi penangkapan Paulus Thanos? Kita akan diskusikan bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama adalah mantan penyidik KPK yang tahu benar soal kasus IKTP, Yudi Purnomo Harahap, dan juga koordinator kampanye publik ICW, Indonesian Corruption Watch, Tibiko Zabar. Pak Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Doni. Mas Biko? Waduh, ini selesailah ini diskusi kalau Anda berdua duduk satu meja. Saya nggak nyiapin apa-apa loh, kosong loh. Karena otaknya semua di sini ya, otak pengungkapan kasus. Betul, Ya. betul. Tapi sebelum kita mulai diskusi, mari kita simak dulu sama-sama tayangan yang berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi pengadaan IKTP Paulus Thanos yang buron sejak tahun 2021. Perusahaan Paulus Thanos, PT Sandipala Artapura, disebut meraup keuntungan haram 140 miliar rupiah dari pengadaan KTP elektronik atau IKTP. Paulus Thanos ditangkap di Singapura dan sudah ditahan lewat perjanjian ekstradisi. Kini, KPK tengah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum untuk memboyongnya ke Indonesia. Benar ada proses ekstradisi untuk DPO tersangka perkara IKTP inisial PT. KPK saat ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum, Kejaksaan, dan Polri untuk memenuhi syarat-syarat ekstradisi tersebut. Kita berharap syarat-syarat tersebut dalam waktu dekat dapat segera dipenuhi dan tersangka PT dapat dimintakan pertanggungjawabannya di perkara IKTP. Paulus Thanos merupakan direktur PT Sandipala Artapura yang masuk dalam konsorsium pemenang proyek IKTP bersama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). KPK menetapkan Thanos menjadi tersangka korupsi IKTP pada Agustus 2019. Udah pindah kan? Oke, langsung kita diskusikan. Pak Yudi, ini Ya. kita cuma punya waktu 1 jam Waduh. ya. Tapi semua kan informasi Anda tahu ya, sejak awal ya. Jadi soal Thanos ini, saya jadi ingat Mas Biko, siapa Thanos yang di Avenger ya? Avenger. Ya, mudah-mudahan dia bisa membantu mengungkap mega korupsi EKTP. Apa yang bisa Anda sampaikan tertangkapnya Thanos ini? Tentu ini berita gembira ya. Karena selain tertangkapnya Pak Thanos ini ya, sekaligus juga mengurangi guronan yang dikejar KPK kan. Ya. PR-nya ada 5 ya, sekarang tinggal 4. Namun ini juga bisa untuk membuka kotak Pandora. Ya, saya melihat kan ada stuck ya terkait dengan penyidikan KPK saat ini ya, sehingga kemudian ke depan itu akan semakin terang ya, terutama apa? Terutama terkait dengan aliran dana dari IKTP ke siapa aja. Kita tahu bahwa dari proyek yang 5,9 triliun Mas Doni, itu kan kerugian negara tadi sudah Mas Doni sampaikan 2,3 triliun. Itu Ngeri kan ya. uang semua ya, Iya. nggak ada daunnya. Iya. Nah, kan? Uang kita wajib pajak Uang gitu. kita. Makanya KPK berkewajiban untuk menelusuri ya siapa saja yang menerima. Kalau kita berkaca dari siapa saja yang sudah menjadi tersangka dalam kasus korupsi, setidaknya saya melihat ada 4 klaster ya. Oke. Oke, klaster yang pertama itu memang birokrasinya, ya. Klaster yang kedua adalah pengusaha. Ya. Klaster ketiga adalah politisi yang menikmati ya uang dari aliran dana IKTP. Ya. Ya. Kemudian yang keempat orang lain yang ada kaitannya dengan ketiga klaster ini.
Artinya dia adalah orang suruhan, orang yang membantu. Nah, kembali lagi bahwa saat ini berbicara tentang aliran dana IKTP, mengapa ini sangat penting? Sebab pertama untuk merecovery aset atau memulihkan, ya. Kemudian kedua, siapa yang bertanggung jawab dan telah menikmati uang hasil dari IKTP yang kita tahu kan dulu kita sulit sekali mendapatkan IKTP gitu ya, sampai antri-antri malam-malam ya. Itu harus bertanggung jawabkan. Ya, karena memang kasus IKTP ini, Mas, selama saya di KPK 15 tahun ya, dan kemudian menjadi penyidik juga, itu adalah kasus yang benar-benar complicated yang pernah saya tangani. Tapi tetap terbuka kan kasus ini kan? kan? Tetap buka. Kenapa, Mas, complicated? Karena korupsinya sudah dimulai dari perencanaan. Jadi anggarannya belum ada, bentuk kisi-kisinya belum ada, sudah direncanakan bahwa ini akan korup, gitu kan? Sehingga kan kita bisa melihat bagaimana ada perencanaan-perencanaan di Ruko Fatmawati misalnya, orang-orang yang terkait dengan IKTP kok bisa dipanggil ke Ruko itu, kan gimana? Ya kan? Sudah disetting. Yang menang siapa? Kita tahu yang menang kan ada konsorsium PNRI ya, yang terdiri dari 5 perusahaan, baik itu PNRI sendiri, ada Sukovindo, ada LEN, ya, ada Quadra, ya. Quadra ini, ya ini adalah, bukan Quadra, dan terakhir Sandipala. Sandipala ini adalah direktur utamanya Pak Thanos ini, ya, Pak Paulus Thanos, di mana dalam keterangan-keterangan dari kasus yang sudah ingkrah sebelumnya, dia akan mempunyai peran penting, ya, terkait minimal di awal perkara IKTP. Sehingga dari sini dia tentu, ya, kita berharap bahwa ketika dia sudah dibawa ke Indonesia, dia akan membuka, ya, dia ikhlas nggak ini? Dia rela nggak? Sekarang saya mau tahu di balik layar soal upaya ekstradisi, kan sekarang masih dicanggi juga kan? Oke, sekarang ini memang yang menarik ya. Ada hal yang menarik bahwa sebenarnya kan Pak Paulus Thanos itu dia sudah ada di Singapura sebelum, ya, dia ditetapkan sebagai tersangka, sebelum dia ditetapkan sebagai DPO. Artinya sekarang ketika, dan dia pun juga pernah diperiksa ya oleh KPK di Singapura. Artinya kita berharap ketika dia sudah ditetapkan jadi tersangka, kemudian sudah ditangkap dan dibawa ke Indonesia, itu ada keterangan-keterangan yang bisa ditambahkan oleh dia untuk dia menjadi justice kolaborator. Karena saya melihat bahwa kasus ini masih agak stuck, ya, terutama dalam aliran dana. Karena kan dalam kasus aliran dana itu kan paling penting adalah keterangan saksi. Dan ini berpengalaman dari misalnya kasus Andi Narogong. Andi Narogong itu atau Andi Agustinus, ya, ketika kita periksa di awal-awal, wah, dia menutup, Mas. Oh, tidak ada keterangan yang berguna bagi kita. Iyalah, karena kan dia gitu tahu kan. Thanosnya lagi kabur. Iya, nah kemudian sekarang udah berubah. Ya, kemudian ketika dia diberikan justice kolaborator, ya, ternyata keterangannya bagus. Tapi ya belum banyak ya. Makanya saya melihat dari semua orang itu ditambah dengan Thanos akan makin banyak informasi yang bisa mengerucut, ya. Betul, karena kita tahu kan awalnya kan kasus ini kan salah satunya kan dari Nazarudin. Iya. Ya kan, yang dimana dia nggak omon-omon ya, langsung menyampaikan yang nerima aliran dana IKTP A, B, C, D. Ya kan, nggak ada dia yang kemudian mengatakan, oh nanti akan dibuka, nanti enggak. Berapa langsung. tahun ya? Wah, seperti 15 itu. Tahun lebih ya? Iya udah. Enggak lah. 12 tahun. Ya 2012 nih udah 12 tahun, 13 tahun. Iya, zaman saya juga masih liputan itu. Oh gitu, liputan. Iya. Oh ya, waktu itu meliput juga Mas. Nah, sebenarnya gini, Mas Biko, ini kan seperti kata Pak Yudi tadi, ini bisa membantu membuka kotak Pandora. Tapi ada pihak-pihak, misalnya tadi disebutkan ada 4. Saya fokus ke 3, birokrat, pengusaha, politisi. Ini kan sekarang lagi masuk angin dan gemeter ini kan. Menurut Anda, membuka kotak Pandora ini akan menyelesaikan masalah, atau kalau melibatkan politisi, menciptakan masalah-masalah baru sebagai posisi tawar? Justru ini yang menjadi tantangan bagi KPK baru. Kenapa? Karena kasus IKTP ini adalah satu dari 15 atau 14 perkara yang menjadi pekerjaan rumah KPK periode Firly. Yang ketika itu praktis proses ini penilaian KMDC, proses penyidikannya itu berhenti setelah teman-teman di TWK-kan waktu itu. Saya ingat betul gitu ya, tiba-tiba nggak ada kabar nih ke penuntasan kasus IKTP. Padahal Mas Doni itu tadi ya ada nyanyian Nazarudin. Ada fakta persidangan yang menyebutkan nyanyiannya merdu sekali, lengkap loh datanya. Kurang apa gitu. Nah, itu soal penerima aliran dana, uang-uang orang-orang yang juga menerima anggota DPR pada saat itu. Sampai kalau teman-teman ingat ada waktu itu sempat ada hak angket DPR untuk meminta informasi hasil pemeriksaan Miriam S. Haryani. Ini terkait kasus IKTP juga.
Artinya apa? Kasus ini dimensi politiknya kuat. Iya. Benar tadi yang disampaikan oleh Mas Yudi, dimensinya itu kalau pertama kali kasus ini ditetapkan adalah dimensi eksekutif ya. Di Kemendagri pada saat itu yang jadi tersangka. Iya. Padahal persekongkolan jahat itu terjadi sejak bahkan baru diinisiasi ya. Jadi di Betul. tahap-tahap perencanaan seperti itu. Iya. Dan kami 2010, 2009, 2010 itu 2011 itu sudah sempat mengingatkan bahwa Ya. proyek tender ini, pengadaan ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu, lakukan evaluasi. Sampai akhirnya KPK turun, LKPP turun, pada saat itu Lembaga Pengawas Kebijakan Pengadaan Barang Jasa turun untuk menunda dan mengevaluasi ulang. Nah, ketika kasus ini berlanjut, ini kan dimensi yang berikutnya yang berkembang adalah ada orang unsur swasta. Yang kedua, ada unsur legislatif yang ini sebenarnya belum banyak terbongkar. Yang kemarin ini stop. Ketika tadi ditanyakan apakah ini bisa jadi bargain politik atau ini akan bola liar, itu tadi yang kita bilang keraguan publik selama ini, Mas Doni. Berarti kuat-kuatan dong ya. KPK apakah kuat sekarang ini atau akan jadi korban dimensi politik karena para elit-elit politik dan legislatif yang ada di situ? Ya itu tidak menutup kemungkinan. Tapi ketika kita bicara batu ujinya KPK periode ini yang kedua ya setelah kemarin HK ditetapkan sebagai tersangka, lalu kemudian ada lembaran baru untuk penuntasan kasus korupsi IKTP ini ya saya kira ini patut kita kawal. Dan ini sekali lagi kalau kita bicara kasus korupsi yang berdimensi politik, kita lihat bagaimana eskalasi yang berkembang. Apakah ini akan berhenti pada tadi Thanos kemudian ditemukan sudah ditangkap gitu walaupun masih di sana, apakah kemudian akan berlanjut ke pemeriksaan berikutnya gitu. Ada opsi-opsi sebetulnya yang bisa digunakan tadi soal peluang justice kolaborator gitu untuk membongkar bagaimana skandal kasus ini, dan prinsip follow the money itu atau ikuti aliran uangnya dan penelusuran aset ini menjadi sangat penting, apalagi di kasus korupsi yang berdimensi pengadaan barang dan jasa yang mana 60% kalau dari catatan ICW itu selalu terjadi di sektor tersebut. Ini kerap melibatkan dua pihak, jadi antara pihak penyedia dan juga pihak pemerintah atau yang pemberi pemberi proyek seperti itu. Nah, ini yang kemudian sebetulnya kalau kita lihat kasus ini tidak berdiri sendiri, ada pihak lain yang sebenarnya bisa terlibat. Hati-hati loh ngomong begini. Ditandain loh rumahnya. Oke. Kalau yang ini udah biasa ya. Iya, biasa ini gitu ya. Saya juga mau tahu sebenarnya, tapi habis rehat baru kita bahas ya Pak Yudi. Soal berapa berharganya sih seorang Thanos itu bagi upaya pengungkapan kasus ini. Tapi kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.